Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sangkoso, dan kali ini kita bakal bahas tentang KAK 10 dengan online score API agar aku gas final dari minggu pertama. Kita sebelumnya udah bahas tentang Express script lagi sini, kita bisa lihat poin-poinnya langsung ya. Jadi saya jelasin per poin, nanti langsung ke codingan, habis codingan langsung ke Postman, jadi nggak bolak-balik gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke codingan, ke ini, ke poin-poinnya. Pertama, register gang login. Di dalam register login ada apa aja sih? Kita harus setting password dulu pakai bcrypt. Habis itu kita harus bikin autentifikasinya pakai JWT. Habis itu kita harus bikin role based autentifikasinya pakai admin gang user. Masuknya apa? Nah, pas kita bikin autentifikasi untuk login untuk user, maka agak baiknya kita setiap input password yang masuk yang akan disembang ke database dijadiin string random, bukan asli dari password yang kamu input, supaya kenapa adminnya nggak tahu password kita apa itu. Ya intinya untuk menjaga privasi dari si usernya yang nanti bakal login ke kita itu. Jadi user sendiri, kita sendiri nggak tahu itu apa isinya. Itu guys. Nah di sini kita bisa lihat kita pakai namanya lagi-lagi library package lah. Package dari si modules-nya yang namanya itu bcrypt. Semua package aku masukin dalam folder utils buat manggil package tersebut. Nah, di sini ada hash sama compare dari bcrypt. Hashing buat apa? Buat nge-regenerate hashingnya, compare buat ngebaca lagi hashingnya. Nah, ini masuknya kemana? Nanti kita masuk dulu ke register. Tiap kali kita bikin nge-create user lewat register, maka jadinya dia langsung regenerate hashingnya melalui create user lagi register. Kita bisa lihat di sini langsung kita cekal app register. Nah, naga bagi create. Nah, create user. Ini heroing aja dulu, ini kan buat markernya. Kita heroing dulu. Nah, di sini ketika kita dapat inputan password dari si request bagi, dari inputan si usernya, maka kita hashing dulu si passwordnya ini menjadi string random. Nanti string randomnya baru kita masukin ke dalam si database gitu guys. Simpen deh. Nah, itu untuk hashing. Nah, agak lagi kan untuk nge-compare-nya. Untuk ngebandingin hashingannya udah benar belum sama inputannya. Gimana login pastinya. Nah, di login ini aku lagi login, kita compare dulu, compare password dari mana, dari inputan password yang dikirim sama si user melalui login, inputan login dari request bagi itu password dibanding sama user password yang dari database, tapi user passwordnya sama-sama dalam kondisi yang udah di compare dua-duanya is valid. Nah kalau is valid gimana, jalanin perintah berikutnya. Jalannya apa nih perintah berikutnya? Ganggu aja ke poin berikutnya, bikin autentifikasi menggunakan JWT. Jika langsung sign token, gimana cara tokennya? Token dari mana nih sign token? Dari yang namanya, balik lagi, package lagi, namanya JWT. JWT ini untuk nge-enkapsulasi suatu payload lah, namanya user payload. Informasi user ada di dalam sini, berupa ID sama role. Jadi ini gunanya buat kartu nama, kartu ID. Ini aku ini admin lu, aku ini gak login lu, aku mau ngebuka akses pintu ini, akses tempat masuk yang ini, pakai namanya user payload ini melalui JWT. Nanti JWT-nya dikirim berupa token. Nah, cara bikin tokennya kita sign token, cara buat kita validasi token itu benar atau enggak melalui verify token itu guys. Nah, gimana nih sign token verify tokennya? Tadi barusan tuh kan di login barusan. Nah, di login ini, bagaimana user login? Ya kan nge-sign token, kita bikin token. Tokennya nanti balik lagi, nanti berupa string random lagi, yang agak bagian-bagiannya, agak header, agak bagi, agak si hashing, si enkripsinya pakai enkripsi apa.
Itu. Nah, kita kirimnya nanti lewat cookie gitu guys. Nah, cookie nanti kita bisa lanjutin di poin berikutnya ya. Pokoknya kalau masukin lewat cookie. Kalau udah masuk lewat cookie, gimana cara verify tokennya? Verify tokennya ya di autentifikasi itu. Di app-nya ini. Di app-nya ini, nanti setiap token yang dimasukin, dia harus verifikasi dulu ada token nggak. Oh, kalau ada token, diperiksa, kita langsung di gekok tokennya. Di kang enkripsi, kang buat enkripsi, terus buat buka enkripsinya namanya gecko.deg gitu. Isinya apa ya? Tadi ada request sama request untuk ID gang role. Role-nya dipakai buat apa? Buat ini admin. Nungguin ini rukanya punya admin bukan atau bukan punya admin gitu. Itu guys. Terus ini juga ada autentifikasi. Gunanya kalau di login, misalnya dia udah login, nggak boleh akses sama login lagi atau register. Itu guys. Nah ini kan masih bingung nih. Ini apaan sih? Ini adalah router. Perintah method dari router. Kalau kalian lihat di sini, user manggil router-routernya. Cooking-nya, cooking login, log out, log summary. Nah, ketika barusan ngebahas tentang si register berarti masuknya ke si ini nih, aku register, create user. Nah, ini masuknya ke register. Nah, ini register guys. Jadi sebelum masuk ke register, mesti di autentifikasi dulu. Ini dia udah login belum? Kalau udah login nggak boleh masuk. Begitupun juga sama di sini. Ini dia udah login belum ke user? Mau akses root user. Kalau udah login baru masuk. Tapi harus tahu lagi role-nya apa. Kalau role-nya admin boleh baca semua user gitu. Kalau role-nya admin baru dia akses si method-nya, perintahnya apa gitu untuk jalanin ini. Setiap root kan agak method-nya, agak perintahnya gitu buat jalanin sesuatu. Itu guys. Nah, jadi poin 3 ini udah dapat semua ya guys ya. Itu guys, tinggal kita paketin langsung di Postman. Ini guys. Nah, di Postman sini kita bisa langsung aja lihat ya Postman-nya. Ini kak 11. Nah, di kak 11 ini adalah project kosongan nih. Jadi, logo-logonya kita tinggal panggil lewat API melalui si Postman. Nah, ini juga banyak banget nih endpoint yang aku bikin. Jadi, untuk ngeceknya kita ke register dulu. Kita bisa bikin ID baru lah ya. User baru namanya Pomni. Nah, ini juga kita bisa ambil gambarnya. Dari mana nih? Dari si image ini. User 1. Ya tentu aja ke validasinya lah ya. Kamu yang serta-merta gitu aja, kita biarin. 404.000. Oh, kamu gak login. Oh ya, harus log out dulu dong. Baru bisa akses si register. Sekarang juga kalian, ada gambar yang di-upload gitu. Itu juga nanti sama tulisan. Itu agak validasinya semua guys. Cuma kita nggak usah sebutin dulu validasi di sini soalnya itu udah di video kemarin. Langsung aja kita create ya. Ya admin aja ya, jangan user ya. Admin gitu. Si Pomni ini admin. Langsung ke send. Nah, sukses. Terus jangan lupa kita nanti bikin user baru. Untuk apa? Untuk user. Jadi si user terbatas hak aksesnya gitu. Itu di poin berikutnya aja. Kita bikin dulu aja di sini. Berarti namanya Ragapka itu ya. Namanya si Pomni. Ragap. Tulisannya mana sih? Kayaknya aku salah nulis deh. Aku tulisannya jejak lah. Aku nggak hafal tulisannya. Jejak ini. Ini user 2 CK-nya. Dia cuma berupa user itu, oke. Gas ya. Nah, ini cek sukses dibuat. Baru kita langsung ke login. Kita mau login, pakai ini dulu. Pakai si
Ini kan user nih CK-nya. Chat ini punya user, tapi ini punya si admin di sini. Punya Pomni. Ika mau masuk sebagai Pomni dulu. Aku mau jadi user dulu buat nge-cache. Oke deh, bisa. Misalnya Ika belum login. Ika nggak bisa ngakses punyanya si aku. Red Product. Nggak bisa diakses. Error. Kamu harus login dulu. Red User. Error. Mesti login dulu. Tapi kalau kita udah login sebagai admin dulu ya. Tuh. Admin, oke. Maka kita bisa ngakses si rig user. Semua kita bisa akses lah intinya. Tuh. Usernya gak berapa. Ada 2 nih. Yang satu user, yang satu admin. Tuh. Aman kebuka ya. Itu guys. Simpelnya gitu aja sih. Untuk yang poin pertama. Jadi kesimpulan, kita udah bisa anggap kalau misalnya si poin pertama register login ini udah kelar ya guys ya. Kita bisa cengkang dulu. Nah, sip. Gitu guys. Sekarang poin kedua. Untuk yang produk juga kita bisa create. Nah, ini udah pernah semuanya dibahas sebelumnya ya. Kayak login ini udah pernah dibahas di Kak 9. Produk ini pernah dibahas di Kak 5 sebelum-sebelumnya. Mungkin namanya berbeda, soalnya kan aku ngerjain si tugas ini, gua-guanya aku kerjain, aku bikin videonya gua-guanya, jadi lebih banyak di tulisannya. Angkanya lebih banyak gitu, karena aku ngerjain gua-guanya, kan aku ngirim semua, aku masukin semua dalam GitHub itu. Jadi banyak project lah intinya, agak portfolionya. Nah, kita bahas ini dulu, produk. Nah, si produk ini admin bisa create update produk, tapi user cuma bisa ngeliat semua produk. Ada filtering, sorting, sama pagination. Nah, kita masuk ke sini dulu. Gimana sih caranya supaya user bisa create, update, delete? Nah, ya udah di bagian sini aja router kaki nih. Bagian produk. User cuma bisa lihat doang. Tuh, user bisa lihat produk. Tapi si admin bisa update, delete. Tuh, update, delete. Kang patch-nya juga lah ya. Kang dia buat nge-restore, pasti si admin yang boleh. Nah, kita bisa lihat ini nggak ada tulisan admin di sini, ini ada admin di sini. Berarti si middleware adminku mencegah dulu. Nggak boleh lanjut ke middleware selanjutnya sebelum bisa diidentifikasi sama si admin ini. Middleware admin. Yang tulisannya ya Kanggi barusan. Oh. Role, kalau bukan admin ya error gitu, nggak boleh. Nggak boleh lanjut. Itu. User bisa ngeliat semua produk. Dan satu lagi paling penting, filtering, sorting, pagination. Nah, maksudnya apa nih? Kita bisa lihat dulu red product sini. Nah, sorting di video sebelumnya juga berbahas. Kita bisa pakai yang namanya ID. Tapi di sini karena ID ku ngacak, istilahnya aku nggak pakai auto increment, tapi makainya ID acak, UID. Tapi bukan UID. Kita makainya input manual. Input manualnya maksudnya bukan dari request bagi, tapi dari sistemnya sendiri yang input manual itu. Pakai screen random dari si Nano. Nano itu agak lagi ku. Nah, ini kita nggak usah bahas Nano dulu, ribet. Nah, di sini kita bisa lihat ada created app untuk sortnya. Sort by apa nih? Created app. Ordernya apa? By scanning. Offsetnya dari 0 sampai 10 limitnya. Ini aku kasih nilai defaultnya supaya kenapa kalau nggak diisi nggak error, tapi kalau diisi pun lebih bagus lagi itu guys. Nah, ini tinggal habisku masuk ke kondisi berikutnya nih, kita manggil si query-nya melalui query Prisma ini, punya program habisku sukses itu guys. Tapi kita bisa lihat apa aja yang lagi laluin. Oh iya, ini itu sih guys. Nah, tinggal paketnya tadi kita udah ngerapin tentang create, update, delete. Kita kerapinnya belakang aja ini, sekalian kita kerapin di order nanti CRUG-nya. Nah, ini juga kita udah marketing tadi barusan si login-nya. Tinggal ini filtering, sorting, pagination. Kita langsung bisa paketing di rute yang kita akan tuju sekarang.
Nah, ini adalah postman-nya. Langsung aja ya guys ya. Si product. Nah, read product. Nah, ini kan produknya belum ada ya guys ya. Kita harus bikin dulu produknya. Kita bikin produknya berapa ya? Langsung bikin semua aja ya. Kita langsung bikin banyak aja. Jadi seru nanti. Tenang aja, ini juga udah ada validasinya. Kalian bisa lihat nanti di source code-nya yang udah aku bagiin. Ini semua agak isinya. Ini 5. Oke. Anggap aja gitu ya. Post. Berhasil. Tuh. Terus kita juga bisa bikin lagi. Produk kita. Produk 2. Kita bikin 2. Kita kasih aja 6. 6. Perlukan aja ya. Jadi enak. 2. Terus ini 3. Levelnya 3 lagi tuh intinya. 7. Kayaknya aku agak salah deh. Harusnya aku level 0 tuh sebelumnya. Cuma ya udahlah. Nah, gambarnya nggak sesuai sama ikonya. Level 0 aku kasih level 1 di sini. Gak apa-apa lah ya, cuma ngambang-ngambang. Nah ini. Tuh, level 3, level 1. Level 0 ya. Lakunya kelengkap. Aku level 1 ini. Level 1, level 2 kelengkap tadi. Aku lupa. Tenang aja sih, kita masih bisa edit. Gimana caranya edit? Ya, kami langsung aja. Kita bisa edit di bagian update product. Tuh. Di bagian update product, ini kita nggak perlu gambar. Karena kita mau langsung edit aja. Cuma edit nama gua nggak perlu gambar. Berarti pakai gambar yang lama. Itu logikanya gitu. Ini rumit juga sebenarnya. Nah, soal mulker, kalau kalian penasaran, ini marker udah belum aku bahas belum ya? Belum aku bahas marker nanti deh ya. Aku mau ganti ini dulu levelnya. Levelnya masih agak jelek. Nah, harus diganti pakai yang lebih bagus guys. Nah, sekarang kita ganti sama yang level 1 berarti ya. Kayaknya dikasih fokusing aja nggak apa, sekalian ganti semuanya. Di stopnya masuknya. Oke, berhasil. Terus yang satu lagi, kita turunin. Lagi kan kita salah nulis. Tuh. Jadi level 2-nya hilang jadi level 1 nih, kita ganti. Ini kita ganti jadi level 2 karena kita salah nulis juga awalnya. Oke. Kita langsung update produk. Level 2. Level 2 karena level 2 jadi kita kasih aja 5 aja lah. 5. Terus 50 deh. Oke. Jalan. Kan harus pakai gambar lagi. Kenapa? Soalnya gambar kan bisa pakai gambar sebelumnya gitu kan. Nggak perlu lagi pakai gambar lagi. Itu. Kan cuma ngupdate doang sebenarnya. Itu guys. Nah. Di sini juga sebenarnya juga bisa ya kurang lebihnya pakai validasi juga. Kalau misalnya cuma mau update ininya doang bisa sebenarnya. Cuma kan aku khusus validasinya gambarnya nggak perlu lah. Biasanya kan user juga nggak pakai gambar lagi kan, cuma ngedit ini doang. Biasanya nggak pakai gambar lagi. Itu. Biasanya kalau diedit itu, masa usernya harus minta gambar lagi? Nggak mungkin, kecuali kolom, name, sama price, sama scope. Biasanya harus diisi tuh, harus wajib. Itu guys, harus ditimpa aja, timpa ulang gitu. Biasanya, atau mungkin pakai form N-nya juga. Ya, well now, bisa diedit lah, nanti di di validasinya doang sih sebenarnya, itu simple. Nah itu, terus bisa digelek. Nah ini gelek kita bisa bahas belakangan, soalnya ini soft gelek. Itu guys, ini bisa bahas belakangan juga soal gelek. Ini soft gelek soalnya masuknya. Oh iya, pagination, maaf, aku lupakan. Pagination. Untuk pagination-nya kita bisa lihat di recorder. Nah ini recorder. Mana? Oh bukan, sorry, di product. Maaf, salah aku. Product. Nah ini udah muncul semua nih. Gak biji level 0, 1, 2.
Nah, sekarang apa aja sih yang dibukuin? Yang dibukuin pasti pertama kali limitnya berapa? Limitnya mungkin aku kasih berapa ya? 1, 2 aja. Nah, aku kasih 2. Tuh. Ini kan 3 nih. 1, 2, 3. Kalau kasih 2, tinggal 2 itu. Itu pun kok dari besar kecil. Saya maunya dari kecil ke besar. Ya udah, kita kasih ascending gitu. ASC. Cek gitu. Nah, jadi dari 0, 1. Berdasarkan apa? Berdasarkan TF gitu. Nah, apa yang ordernya? Bisa aja pakai order lain. Ordernya misalnya pakai nama. Sort by ya. Sort by. Name gitu mungkin. Name ya. Name-nya tapi L semua. Apa dong? Berdasarkan price kali ya. Stock aja kali ya. Stock juga bisa ini. Ya kurang lebih itu sih bisa pakai price juga. Ini sama aja. Pakai price stock juga. Stock by-nya saya ganti gitu. Pakai update app aja ya. Update app ya. Jadi kalau update app, berarti kan dia agak nih update-nya. Berarti level 1 dulu, baru level 2. Itu. 51, 51, 23, 17, 53. Itu sih guys. Simple. Berarti ini poin udah kelar ya guys ya. Kita bisa kasih checklist lagi buat poin ini. Nah, di sini. Nah, kita kasih checklist lagi ya guys ya. Aman. Nah, ini untuk yang poin ketiga sekarang. Order. Ini cukup panjang nih, order. User bisa melihat produk. User bisa order produk. User bisa melihat order miliknya. Admin bisa melihat semua order. Group order by user ID, filtering by donation yang tadi udah, nggak usah dibahas lagi nih. Admin bisa melihat semua order, nggak usah dibahas lagi. User bisa melihat order miliknya, nggak usah bahas lagi, ini mah udah. Simple aja sih kalau masalah autentifikasi, tinggal di grupnya aja, kita ubah-ubah seenak-enaknya. User bisa, si admin bisa melihat semua order, tuh. User bisa melihat ordernya sendiri, tuh. Nah, ada admin di sini, itu. Kecuali dia nggak ngubah, nggak bisa, nggak nge-patch, nggak bisa, nggak delete, nggak bisa, cuma bisa input doang. Si usernya, itu. Tapi kalau admin, bebas. Itu guys. Contoh. Nah, ini dulu ya. Group order by user ID. Gimana caranya? Ya pasti ke langsung grupnya. Buat apa sih group by? Buat lihat ini user ini udah ngabisin nge-spend berapa rupiah. Ini dalam sistem kita. Itu dia udah transaksi berapa kali plus udah ngaruh berapa duit nih. Investasi berapa duit di dalam perusahaan kita itu. Masuknya ke dalam si summary. Summary. Kan sama aja di sorting dulu kan. Ini saya makainya raw user, langsung perintah SQL-nya langsung di dalam sini. Kenapa? Lebih ringkas. Lebih gampang lah ngaturnya dibandingkan perintahnya si Prisma Query. Kenapa? Karena ini kebakas Prisma Query. Dia bisa nge-group by, bisa join juga, bisa dua-duanya. Tapi untuk ngelakuin count ini dia belum tersedia di Prisma Query sayangnya untuk sekarang ini. Jadi tetap harus pakai manual kayak sekarang. Apalagi ya ini ini juga masih harus manual juga di raw user. Mungkin ada yang udah nemuin, tapi aku masih belum nemuin sampai sekarang. Lebihnya gitu lah. Keterbatasan juga. Keterbatasan informasi. Gitu. Apa sih bacanya? Oh, ini UID as user. Sebelum kita ngerti ini U punya apa, ini O punya siapa, P punya siapa, kita lihat dulu di sini. From order, dari order nih. Order kan itu dia primernya di sana semua. Si foreign key-nya di sana semua tuh. Dia ngebeng ID call di sana semua tuh.
From order berarti O. Inner join dari order, inner join ke user sama product. Inisialnya O, U sama P. Jadi jangan bingung lagi kalau ada yang bilang O sama U sama P. Ini buat mempersimpel aja gitu. Jadi manggilnya gampang. Inner join ke user dari apa? Dari user ID yang ada di order. Sama dengan user U yang di ID. U di ID, user di ID kan user ID sama aja. Begitu juga si product P. Order product ID sama dengan P ID sama aja. Group by UID, uname. Di grouping pakai apa? Pakai user ID sama username, nge-groupingnya nih. Terus order by kan udah dua pembatasan doang, pembatasannya apa? Order by apa? Groupingnya berdasarkan apa? Terus limitnya berapa? Batasannya apa? Nah, yang paling penting di sini, selectnya apa nih yang mau kita tampilin? Jika mau ngambilin user ID sama si username, si ID sama name-nya dari si punya user. Nah, jika counting dulu nih, jika hitung berapa kali sih kemunculan si user ID ini di dalam order, kabel order. Nih, jika masukin jadi kokal order. Jika jumlahin berapa? Quantity yang dia punya dikaliin price. Dapat namanya kokal span. Masuk kabel baru, masuk kolom baru. Kolom kokal order sama kolom kokal span. Jadi dua kolom baru gitu. Jadi nanti yang muncul ya nanti si user ID, username, kokal order sama kokal span yang muncul di kolomnya. Itu di dalam kabel visual yang namanya kabel dinamis lah, kabel belakang sendiri. Sebenarnya bisa juga kalau di SQL itu jadi core prosedur. Isinya apa? Isinya cuma buat ngejoin doang core prosedur itu. Nanti agak lagi itu core prosedur. Jadi mungkin kalau misalkan kita udah bikin core prosedur, manggilnya lebih gampang itu di dalam si raw user ini. Tinggal panggil core prosedurnya doang, nggak usah bikin perintah query sepanjang ini lagi itu guys. Tapi kan nggak semua orang bikin core prosedur kan. Masalahnya gitu. Itu guys, kurang lebihnya. Kita pakai query unsafe. Oke ya. Ini gimana nih query summary AKG sini. User summary salah. AKG sini. Hooknya nah. Nih, user summary. Tuh. Masuk ke rukanya ini nanti. Oke ya. Looker tadi juga. Tinggal kita lihat ke si postman-nya pasti. Nah, ini postman-nya. Jika yang tadi skip aja langsung ke sini aja ya. Ke si summary. Next summary-nya. Kebetulan kita udah ngebikin beberapa order. Agak order belum sih? Aku lupa. Aku read dulu order. Belum ya? Akses. Oh, belum agak order. Berarti kita harus bikin dulu order beberapa. Misalnya aku create order. Ordernya dari user ini sama user ini. Nah, usernya apa nih? Kita bisa lihat dulu nih masing-masing usernya. Track user. Kakak usernya berapa? Oh ya enggak. Si Jack aja ya. Si Jack ngebeli. Aku mesti masukin ke dalam sini. Oke, langsung aja deh. Next summary. Bukan. Si create order. Si Jack ngebeli produknya, create product. Oke. Nah ini. Ngebeli produknya level 1. Jika create order. Tuh. Paketnya gua. Tapi sebelum itu kakak dulu. Ya kan aku mau ngasih tahu nih. Kalau si user ID-nya itu dari user ini. Aku user ini ribet banget. Dia poinnya 0. Ini berhubung sama si peringkat selanjutnya ini poinnya 0. Oke, kita lihat dulu. Setiap kali si user ngorder kuantitinya lebih dari 10.000 atau 10.000, dia dapat poin tambahan jadi 10 poin. Tambahin poinnya. Begitu juga, kan dia punya stok. Setiap produk ini punya stok pasti. Produk gimana produk itu. Nah,
setiap produk punya stoknya 100 nih. Nah, harganya 10.000. Aku beli satu aja, ini udah jadi 10.000 kapeknya. Apalagi aku beli dua, itu ya. Aku beli dua, berarti kapek 20.000 harganya. Oke? Lagi kesimpulan aku kapek poinnya berapa? 20 kan, kalau kapek 20.000 kan. Nah, kita bisa cek lagi. Atau enggak, kita bisa cek lagi ini kelipakan kok enggak. Oh enggak kelipakan, maaf. Ini enggak kelipakan. Kalau lebih dari 10.000, dapat 10 poin tapi nggak kelipakan. Maaf, nggak kelipakannya. Jadi mau dia dapatnya 20.000 atau 10 poin. Karena dia udah melewati batas orang bikiku. 10 poin. Kalau nggak rugi soalnya pokoknya. 10 poin. Oke, kita langsung cek aja di si create order. Nah, kita beli gua ke 20.000 harganya. Terus abis itu kita dapat poinnya 20. Terus key produknya bagi berkurang. Kita beli 2 bagi 98 dong berarti ya jadinya si stoknya. Betul kan? Langsung aja ya. Kita gas. Kok ini? Oh, create order. Langsung kita gas. Nah, kita lihat order yang ini. Semoga langsung aja bisa sih. Nah, kita lihat 20.000 kuantitasnya gua. Nah, sayangnya nggak ada nih. Aku ngumpetin. Emang harus ngumpetin gitu. Nah, mungkin aku nge-refill poin orang di balik yang stok belanja, nggak mungkin kan. Nah, apalagi stok barang nggak mungkin aku refill juga. Jadi kan harus nyari satu-satu lagi nih, ribet nih. Nah, untuk klik produk, kita mesti lihat 98 kurang ya. Untuk user, yang pasti dia dapatnya 10 poin, bukan 20. Make user 10 poin, bukan 20. Oke ya guys, sampai di sini. Jadi udah menjawab beberapa poin yang udah disebutin, yang akan menggagang. Nah, ini tuh user bisa melihat produk miliknya. Tuh, nah filtering sorting by dimension. Grup udah. Nggak bisa cengkang langsung. Nah, di bagian ini nih. Aku get poin, transaksi 10.000 menjadi 10. Konversi 1 poin. Pokoknya lebih daripada 10.000 dapat 10. Nah, jadi 1 poinku 1.000. Jadi lebih dari itu dapat 10.000. Lebih dari 10. Nah, lebihnya gitu guys. Hitungan sini. Tapi mungkin nanti bisa dibikin lagi. Oh, tiap kali transaksi 10.000 dapat 10 poin. Berlaku kelipatan gitu bisa juga. Tapi di sini sistem ini aku nggak pakai kelipatan. Karena logikanya juga nggak mungkin pokoknya mau rugi. Itu kayak Shopee aja. Shopee kan koinnya juga kebakas kan. Nggak berlaku kelipatan gitu. Sama aja seperti itu. Nah, nanti habis itu kita langsung masuk ke si transfer poin kartu pengguna. Tuh guys. Nah, di sini nanti aku jelasin juga apa sih logikanya di balik si lempar-lemparan poin ini sama lempar-lemparan stok itu guys. Tapi untuk yang poin ketiga, untuk yang bagian 3 ini harusnya nggak kelar, baik secara postman maupun secara codingan. Nanti codingannya kita jelasin di keempat, bagian keempat guys. Oke guys, nah di sini poin keempat. Poin keempat ini transaksi poin kartu bunga. Tapi pertanyaannya sebelum kita bikin transaksi poin kartu bunga, dari mana kita dapat poinnya? Nah, kita dapat poin itu dari setiap kali transaksi order nih, kan order barang. Kalau misalnya 10, RP-nya 10, jadi 10.000, jadi 10. Nah, aku bikin nih sistem aku, untuk aku sendiri, tiap kali transaksinya lebih dari sama dengan 10.000, maka dia poinnya nambah 10 itu. Nah, itu nggak berlaku kelipatan tapi kamu juga bisa nanti. Jadi 10.000 ini dibikin berlaku kelipatan. Jadi 10.000-nya dikali berapa? Dikali 10 atau berapa itu. Tiap kali 10.000 dikasih increment itu. Mungkin juga seperti itu. Cuma kalau sistem ini dia nggak berlaku kelipatan guys. Cuma bisa nambah aja. Tiap kali transaksinya 10.000, dia
dapat 10 poin, udah selesai. Tiap kali transaksi, 1 kali transaksi doang. Itu kalau aku. Nah, untuk validasi saldo poin juga gimana caranya menggunakan Prisma Transaction, validasi error handling. Nah, di sini Ika bisa jelasin dulu sebelum dapat poin, sebelum Ika bisa transaksi poin itu, gimana caranya dapat poin. Nah, gimana caranya dapat poin, terus gimana caranya nanti Ika bisa ngurangin stok barang, gimana stok barang, terus poin pakai Prisma Transaction. Nah, karena barang itu nggak serta-merta ada gitu aja, tapi ada stoknya. Stoknya bakal berkurang dan bakal bertambah juga. Nanti kita akan bahas nih di kodingannya. Pertama, yang perlu kita khawatirin itu barang dulu, stok barang, sebelum kita bikin transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat tiap kali ke order. Kalau kriak sih gampang ya guys ya. Kita cuma si ngurangi stok barang aja di dalam produk kita. Tuh, misalnya ini kan kriak aja dulu ya, kriak ke order. Nah, ini lebih gampang carinya pakai searching di atas. Ini aku mau kecilin nggak bisa ya. Nah, di sini kan kita panggil dulu ya lah ya. Nah, ini juga panggilnya pakai promise all. Ini kan karena dia bukan berupa transaksi, istilahnya dia nggak bergantung lah. Kalau misalnya yang bergantung kan, misalnya dia langkah pertamanya update produk, habisku langkah keduanya buang produk. Atau langkah pertamanya itu create, habisku update yang lain, itu kan bergantung tuh. Kalau ini kan nggak bergantung. Ini saya cuma pengen lihat doang kok. Isinya apa tuh, isi user sama isi produk itu isinya apa. Cuma mau lihat doang. Kalau ini gagal sama ini gagal mah nggak kalau masalah itu harusnya. Jadi kita pakai wait promise all. Meskipun balik lagi kita bisa dalam hal ini lagi ngebungkus buah apa namanya? Buah proses jadi satu. Kita bungkus itu. Kenapa dibungkus? Ya biar lebih cepat aja ngerjainnya, biar lebih ringan aja. Pertama lebih ringan, kedua rapi kebingangnya. Balik lagi, saya suka kerapihan. Itu, ini tinggal kasih error handlingnya. Yang tadi barusan. Nah, di sini total dapatnya dari mana? Dari product price, harga dikaliin quantity. Harga kali quantity jadinya total. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu mau, nah angka itu kita bisa nge-create order itu. Pakai transaksi yang baru nih masuknya. Transaksi pertama apa? Kita ngupdate dulu produknya. Tiap kali di order barang, bagi stoknya mesti dikurangin. Dikurangin berdasarkan apa? Berdasarkan quantity. Oke? Sama sini oke lah ya. Nah, sekarang usernya harus di-update. Poinnya mesti tambah. Kalau lebih besar daripada 10.000 totalnya. Yang di atas ini lebih besar dari 10.000. Jadi mesti increment 10 kali poinnya punya user. Itu guys, ini dua transaksi. Maka dari itu kita bisa return transaksi ketiga, transaksi utamanya, order, create, baru work aja. Nah, jika return yang ini, kita ngambil si ordernya, bukan yang atas. Kalau yang tadi kan dia berupa ini ya, array ya, kita bisa ngambil kiri sama kanan gitu. Kalau ini cuma yang di return aja yang bisa keambil. Meskipun balik lagi, kita bisa return berupa objek kalau mau. Tapi kan ribet. Mau apa juga kita ambil yang atasnya gitu. Nggak perlu, kita cuma butuh kembali yang bawahnya doang. Buat tampilin gimana? Buat tampilin ya di sini. Create order ID-nya berapa itu yang nggak sukses gitu. Ya usernya nggak penasaran dan dia bisa ngopas juga nanti ke si apa namanya? Si rutenya gitu, ke sirupnya. Oh ini yang berhasil dia bisa ngopas ke sirupnya gitu. Kalau dia ngasih API sih harusnya enggak. Itu sekarang karena dia nggak bisa ngebaca semua order kan, masalahnya ke doang. Jadi ya udah, dia bisa ngopas di ID-nya aja. Kita kasih dia fasilitas untuk ngopas ID-nya. Tuh. Oke. Jadi kalau misalnya dia create, maka stoknya dikurangin dari si produk, poinnya tambahin kalau dia lebih besar daripada 10.000 totalnya. Masalahnya ini baru di create. Kalau di update gimana? Kakaknya berubah. Itu pusing. Gimana masuknya nih kakaknya berubah? Kita lihat dulu ya. Kita bisa ambil dari order lama pastinya.
ya kondisi, balik lagi error handling namanya. Nah di sini kita pakai promise all kan rapih kan belakangnya kan, nggak pusing kan. Kita bungkus gua ini. Pertama Ika manggil user. Ika mau lihat isinya apa sih user. Dari si user ID. Dari user ID punyanya si order nih, order lama. Sebelum Ika update. Juga sama dari product ID sebelum Ika update nih. Jadi Ika manggil user dengan produknya. Ika mau lihat user produknya itu isinya apa. Buat apa nih nanti. Ika kondisi dulu. Nah, buat kita ngangguin ini nih. Give quantity. Selisihnya. Cara untuk dapetin ini quantity yang kita order itu selisihnya apa ya aku harus kurang dari quantity baru sama quantity lama. Meskipun balik lagi sebenarnya kondisi ini juga bisa satu-satu. Misalnya di dalam nanti pemakaiannya, quantity lamanya berapa nih? Apa quantity lamanya segini? Maka kita mesti kurangin dulu stoknya pakai quantity lama. Quantity dari order yang lama nih, stoknya kurang dulu nih. Udah dari quantity lama kan pakai kondisi lah. Jika misalnya ordernya lebih keris order lebih dari 0 kondisinya bisa aja kayak gitu. Jadi kita masking dulu kalau ordernya itu agak itu bisa aja seperti itu. Tapi kan cara konsepnya ya kita langsung aja si quantity dari order lama kita pastiin langsung kurangin ke gudangnya punya berapa nih pas stok itu langsung dikurangin dulu ke out order. Nah dari out order itu udah kurang, baru kita periksa lagi quantity dari input kang user berapa yang baru ini. Udah kembaliin sama kita, ya kita ambil lagi berdasarkan quantity yang kita punya, yang sekarang kamu minta. Jadi udah dikasih terus dibalikin lagi gitu. Itu kan kurang lebihnya gitu. Kalau misalkan mau cara manual gitu di sistem, ya yang kejadiannya sih nggak seperti itu, tapi di sistem bisa aja seperti itu. Buat apa gunanya? Tujuannya supaya biar bisa dilacak errornya. Kalau ternyata terjadi debugging gitu, lebih gampang. Untuk skala besar ya, kalau lebihnya. Kalau harus jika pusing ini operasi matematikanya apa nih? Gitu kan setengah mati kalau Ika nyari debug dengan operasi matematika yang cukup kompleks itu. Maka dari itu programmer biasanya mecah-mecah logika itu. Nggak kalau banyak pusing operasi matematika dulu. Jadi sistemnya udah order lama dibandingin sama si quantity. Order lama quantity lama ini sama si stok ini ya udah dibandingin dulu. Ternyata order lamanya stoknya quantity-nya segini, kurangin dulu sama stok habis itu si quantity baru ditambahin garis stok nambahin ke quantity baru. Jadi stoknya berkurang gitu. Udah stoknya tambah terus stoknya dikurangin lagi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau emang mau pakai cara ringkas, cara yang lebih cepat, ya kita pakai cara accounting. Gimana? Caranya seperti ini. Kita kasih selisih dulu order quantity dari order lama. Kita kurangin quantity sama order baru. Jadi quantity order baru kurangin sama quantity order lama. Hasilnya adalah selisih. Nah, kalau misalkan kau gak kayak gini, maka kita bisa bandingin di bagian bawah. Kita bisa lihat dulu, ini stoknya agak atau enggak. Kalau nggak agak, ya udah, kita bisa bilang nggak agak. Kan produk stoknya lebih kecil daripada selisihnya itu. Yang bakal kita nanti order, selisih ordernya lah. Selisih quantity kan yang ke order sebenarnya. Jadi tinggal kita tentuin. Kalau misalnya selisih quantity ini lebih besar dari 0, berarti kan nilai positif. Kalau nilai positif, berarti kan order baru. Berarti kalau misalkan kan order baru, ya si stoknya kurangin dari selisih quantity. Oke? Begitu juga kalau misalkan ternyata bilangannya minus. Masuknya apa minus? Selisihnya itu kurang dari 0. Minus kan berarti dong. Ya udah, berarti dia ngerekur sebagian. Bisa dibilang itu atau rekur full. Tapi kalau rekur full harusnya dia nggak ngisi di update order. Langsung delete order harusnya. Nah, itu masuknya ke rekur sebagian tuh. Kalau misalnya ternyata selisihnya itu minus, negatif gitu. Dia harus ngomong ke gudang gitu, kembaliin produk lah. Sehingga di stoknya ini income ditambahin. Berdasarkan apa? Selisih quantity. Lah quantity-nya kan minus, tuh gimana caranya? Kasih math itu operasi matematika yang ada di JavaScript untuk mengubah bilangan negatif jadi positif, kan sebaliknya gitu. Sehingga dapatlah namanya selisih quantity-nya.
untuk nambahin quantity, untuk nambahin stok sama ngurangin stok nantinya gitu di dalam operasi matematika di update order. Oke, ini baru stok. Nah, sekarang kita ngomongin soal si poin. Nah, poin ini juga sama sebenarnya teorinya. Teori pertama untuk si poin ini, kalau misalnya kita bagiin dulu pertama kali dari si nih out eligible, kita bisa aja langsung dari out order total dari si order lama. Oke, kalau dia lebih besar daripada 10.000, maka kan out order nih, ya udah bagi poinnya dikurangin, dia udah punya 10 poin bagi gong. Ya gong, kalau misalkan dia out ordernya itu lebih besar dari sama dengan 10.000, bagi dia udah punya 10 poin. Jangan bohong kamu, pasti udah punya 10 poin. Poinnya ambil, cep, oke? Nah, udah kita ambil poinnya, dia 0 poinnya, poin punya si user. Nah, terus kita langsung bikin lagi kondisi lagi di bawahnya. Ini cara manual. Total yang baru, kalau lebih besar sama dengan 10.000, oke? Maka ya pasti poinnya kan harus dapat 10 poin. Kan ini kan total baru kan, oke? Total baru. Ya udah, tambahin lagi 10 poin ke sana. Jadi menggu itu sama aja sebenarnya. Nggak ada yang harus dilakuin. Nggak ada query yang harus dilakuin sebenarnya. Kalau dia nggak ngelakuin operasi apa-apa juga nggak mempengaruhi apa-apa sebenarnya. Jadi cara manual itu bisa eksekusi query 2 kali itu, yang seharusnya nggak usah dieksekusi, yang ribet. Nah, cara yang lebih bagus, yang lebih otomatis, kayak selisih produk tadi tuh, selisih stok tadi, yaitu bukan selisih sih, tapi di sini kan bisa nentuin. Nah, ini all eligible, maksudnya apa nih? Yang lama, total lamanya ini lebih dari 10.000 nggak? Oh, true. Total yang barunya lebih dari 10.000 nggak? Oh, true juga. Ya udah kasih N aja. Itu. Kalau total lama gaptek, total baru gaptek, ya udah nggak ada operasi yang harus lakuin. Yang harus lakuin itu. Nggak usah masukin kondisi. Ngapain masukin kondisi? Ya kan masukin kondisi ketika ternyata si yang lamanya gaptek, yang barunya nggak gaptek. Atau yang barunya, yang lamanya nggak gaptek, barunya gaptek. Yang sebaliknya gitu. Kondisi yang berbeda. Nah, masuknya gimana? Contoh di sini. Kita bisa lihat key old eligible. Kan new eligible nih. Kita bisa lihat dulu key sini. Nah, ini kan kita pakainya true sama false ya. Sekarang kita bisa lihat tuh. Old eligible, apakah dia ini agak atau enggak? True false. Apakah dia ini agak atau enggak? True false hasilnya itu. Jadi, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya dia old-nya nggak ada, maksudnya old transaksi sebelumnya, order sebelumnya dia nggak punya 10 poin, nggak dapat 10 poin. Tapi transaksi yang baru dia dapat 10 poin. Ya udah, kita mesti tambahin poinnya dia. Tapi kalau sebaliknya, ternyata yang lamanya dia dapat, tapi yang barunya dia nggak dapat. Ya udah sih, kita harus ngurangin poinnya 10 poin dari si user itu. Mesti tarik 10 poin. Jadi lebih mudah itu guys. Nah ini apa nih maksudnya? Nah ini buat ngecegah. Kan kita mau bikin yang namanya transaksi angka pengguna. Dan juga nggak mungkin kan kalau misalnya harus ternyata kondisinya berkurang. Sebenarnya sih selama kita nggak punya transaksi angka pengguna itu ya, transaksi poin angka pengguna, nilainya akan selalu balance. Poin akan selalu balance sama si order. Tapi kalau kita punya transaksi pengguna, masalahnya di sini. Poinnya nggak akan balance. Misalnya, kalau si pengguna ini udah pernah punya poin sebelumnya, tapi sekarang dia nggak punya poin. Sekarang, kan sebelumnya punya poinku. Sekarang nggak punya poin lagi. Di kuantiti yang mau dia ubah itu, mau dia perbarui kuantitinya. Dia nggak dapat poinku. Tapi kan poin lama nggak harus kembaliin dong. Enggak nggak sih? Supaya adil. Nah, itu masalah tuh. Dia bisa ngutang. Bisa minus nanti poinnya dia. Kita nggak mau minus. Masa kita belanja terus kan ngutang gitu. Nggak mau.
angka gara itu dikasih gaji pijakan lah. Kalau misalnya ternyata yang sebelumnya gaptek, yang setelahnya nggak gaptek, tapi dia ternyata poinnya 0. Kenapa 0? Udah langsung sama orang lain gitu. Yang mau saya kurangin, ngapain kurangin gitu. Orang dia nggak punya poin gitu. Itu kebijakan kurang lebihnya. Ini sih jadi bug hole sebenarnya, bisa jadi bug hole secara logika. Tapi balik lagi, nggak mungkin kita mau sih nggak poinnya minus. Masa dia ngutang poin gitu, bayarnya pakai apa? Peleker ini jadinya, nggak mungkin. Masa ogre-nya peleker? Nggak mungkin lah, ini kan poin kayak Pongka gitu kan. Poin belanjaan. Masa jadi peleker ngomongin poin orang? Enggak lah ya, kecuali transaksi bisa. Ini poin doang masa di peleker, nggak mungkin. Agak aneh, itu secara logika nggak masuk. Itu guys. Lebih itu untuk yang si update order. Untuk yang delete order, ya udah. Kita tinggal dingin aja. Si apa namanya? Order lama. Order lama di enggak. Kalau misalnya order lama ini lebih besar sama gengang, bla bla bla. Oh ya udah, tinggal dingin aja. Yang pasti kita tinggal kurangin aja poinnya. Kita kan punya yang namanya si misalnya dia order sebelumnya dia gaptek, order sebelumnya gaptek lah. Ya udah kurangin aja poinnya gitu. Tapi kalau order sebelumnya nggak gaptek, ya poinnya tetap 0 gitu. Misalnya order sebelumnya gaptek, tapi ternyata si poinnya udah 0. Ya jangan dikurangin aku, kasihan gitu. Karena kenapa? Karena dia transfer ke user lain. Ini masalahnya nih. Karena dia udah transfer ke user lain poinnya. Harusnya nggak ada nih roke ini nih. Roke ini nggak ada harusnya. Cuma agak tambah soal barusan transfer poin angka bunga. Nah ini kacau nih. Transaksi aku nih nggak balance akhirnya. Jadi harus ada tambahan kondisi. Kalau poinnya nggak ada poin nih. Poinnya kurang lebih besar. Kalau besar dari 0, maka jalanin gitu. Kalau nggak lebih besar dari 0, jangan dijalanin gitu. Kalau lebihnya gitu. Itu aja sih guys, kurang lebihnya. Kalau poin lebih besar dari 0, jalanin. Kalau nggak lebih besar dari 0, jangan dikurangin, kasihan gitu. Karena dia juga transfer ke user lain poinnya pasti. Itu guys. Nah mungkin yang ngutang poin dong, itu doang sih masalahnya. Itu. Nah, ini kurang lebihnya gitu. Untuk yang si transfer gaptek poin dari mana? Itu. Terus belum lagi transfer anggap bunga. Nah ini kita paketin dulu aja ya, buat yang transfer ini nggak mana ya. Kita bikin order baru di sini CK-nya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Di Postman, ketika kita bikin suatu order, nah, kita update. Tadi kan udah create kan, sekarang update aja. Biar jelas. Tadi kita udah punya order 1 biji. Oh, ordernya. Kita udah dapat nih ordernya nih. Bang bikinnya nggak ya? Masalahnya dia harganya 20.000. Susah nih. Kita bikin order lain aja ya, yang harganya bukan 10.000. Misal harganya 5.000 itu ya. Ya kan antara nggak dapat pasti. Kalau 10.000 sekali order nggak pasti dapat. Masalahnya di situ. Kita bisa lihat dulu produknya berapa. Produk yang kita punya. Kok kamu bikin produk lagi? Oh no, kita bikin produk lagi. Salah mencet. Nah, jadinya kembar dong. Nggak kesini berapa? Limit 2 ya, limit 10. Nah, kita buang dulu guys. Ini yang tadi salah mencet. Nah, well, 1, 2, 3 ya pas ya? 3 ya. Ya udah gini aja deh guys. Ini kan harga yang 1.000. Nah. Besar-besar angkanya ya. Oh yang 5.000 nih, level 0. Oke, kita ngorder level 0 sekanya. Kita ordernya 2. Kuantiti awalnya 2 nih guys. Kita order. Create order. Kuantiti awalnya 2. Buka paski.
Nah, usernya ganti aja deh. Aku aja ini aja. Usernya ganti deh. Usernya punya siapa kan? PK punya siapa PK? Biar kan nanti sekalian bisa ngebandingin sama si kabel lainnya. Nah, user PK punya Cicak, ini punya si Spomni. Oke. Nah, jika update produk. Oke. Nah, lihat. Ini nggak usah pusing soal gambar dulu, si markernya. Nanti saja. Jika update produk punyanya si ini. Bukan kok update produk, si ini. Update order, sorry. Update order. Punya. Bukan. Create order dulu, dong, sorry. Create order, usernya ini. Bukan PK, tapi usernya yang lain. Nah, kita bikin dua. Harganya kan 5.000. 5.000 nggak gaptek, 10.000 gaptek. 10.000 pasti gaptek nih. Nah, oke. Kita bisa lihat transaksi punyanya dia ordernya. Kita simpan dulu penerikinya. Terus ke read order. Langsung aja kita panggil dia calling sini ke. Oke. Si Pomni harusnya udah gaptek 10 poin. Kita lihat read user. Nah, ini kan Pomninya 0 tuh. 0 poin. Dia pasti 10 poin, oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita produknya, si ordernya di-update, bagiannya kau ubah si 2. Harusnya berubah poinnya. Pertama poinnya berubah, kedua stoknya itu harus berubah. Pertanyaannya tadi kau ngorder apa nih? Kita ngorder si level 0. Stoknya ini agak apa level 0? Kita bisa lihat si read product level 0 stoknya agak 5.000. Mengurang kan? Berkurang harusnya kalau misalkan kita level 0. Kasih lagi. Level 0 berkurang. Nanti nambah jadi 99. Karena kita nambahin 1. Kita ganti jadi 1. Nah, kita bangkitin menjadi 1, maka si user poinnya jadi 0, stoknya jadi 99. Oke, langsung. 04 not found. Kenapa not found? Ordernya nggak ada. Kita lihat dulu ordernya berapa. Kita ambil punya dia. Nah, kenapa ini not found? Nah, tuh. Oke ya. Lagi salah copy paste aja. Sekarang kita order lagi. Kuantitasnya segi 1, 5.000. Harusnya dia nggak gaptek si Pomninya. Level 0 balik jadi 99. 499. Si apa namanya? Produk level 0. Tuh, 4999. Si user 0. Oke. Itu guys, kurang lebihnya. Nah, sorry. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke penjelasan poin. Sekalian kita coba juga soal ya barusan kalau misalnya si usernya udah transfer poin ke user lain, apakah dia masih bakal kurangin atau ke 0 gitu nanti. Kita coba kondisi seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan ini udah kelar separuhnya. Enggak, belum. Kita bisa kekogingan lagi untuk yang transaksi 10.000 jadi 10. Untuk ini transaksi anggap bunga. Oke. Kita bisa lihat di bagian user. Buka aja dulu lah ya. Aku lupa bukannya gimana. User summary transfer point. Nah, di sini kita bisa lihat kita pakai promise all, lagi-lagi pakai promise all buat manggil user sender sama user receiver-nya. ID-nya berapa nih? Nah, itu. Jadi kamu bisa cek dulu, sama nggak ID-nya? Kita update. Kita nggak masukin si sender ID-nya berapa, receiver-nya berapa. Ini sama-sama si user, ID user sama aja. Tapi ini user pengirim sama user penerima. Terus kemauannya berapa?
poinnya berapa yang mau dikirim itu. Berapa poin yang mau dikirim ke si user lain. Misalnya di sini tiap kali dia ngirim berarti dia dikurangin si usernya, tapi si user lain yang pokoknya si pengirimnya ini dikurangin poinnya, pengerimanya itu tambahin poinnya. Itu guys kurang lebihnya. Itu. Oke ya. Kondisinya cuma ingin kurang, kalau nol. Terus kalau misalnya ini lebih besar daripada amount, nge-point sih. Nggak boleh nol, jangan transfer juga pas lagi nol poinnya. Orang lain gitu. Masa dia ngutang poin, kan lucu. Itu guys, kurang lebihnya. Nah, Ika masuk lagi ke Postman. Ika bisa lihat di sini, nah masalahnya Ika bisa cek di sini. Si Ika nol nih. Ini nol, Ika bisa pakai yang lain coba. Rake user dulu. Rake order. Rake order, oke. Ini semua order nih, satu ya. Satu order doang cikanya. Oh enggak, sorry. Ada gue order. Order yang pertama 5.000, ini punyanya si Jack. Si Om ini si Jack ya, 20.000. 20.000 bagi Jack gak dapet berapa poin? 10 poin berarti ya. Nah, ini kan transfer dulu coba poinnya sama si kan dia punya 10 poin. 20 poin dong sekarang nih harusnya ya. Sorry, gue jadi agak bingung. Nih. Kok user cuma satu doang? Si Jack kan nih. Iya. Si pemilik kan 0. Kan udah ini nggak dapet poin. Si Jacknya 10. Si Jack ngasih ke si pemilik 0. Otomatis kan Jack 0. Apakah dia bermasalah lagi di ordernya? Pasti kamu update gitu. Coba Ika cek nanti. Ika pertama kali Ika kirim dulu dari Jack ke si pemilik. Kasihan lah si Jacknya. Si pemilik kan agak poin gitu. Kalau gitu. Transfer poin. Ika pakai raw aja ya guys ya. Kembangnya 10 poin. Nah, ini like user tuh guys. Transfer poin ke sini. Oke. Harusnya berhasil. Oke, berhasil ya. Tapi kan ini 0 nih sekarang si Jacknya. Karena dia cuma punya 10 doang, 10 poin. Dia transfer lagi, nggak bisa. Knock ingat poin gitu. Dia udah nggak punya poin lagi, apa yang transfer gitu. Oke ya. Itu guys. Untuk poin pertama ini, kita bisa ngasih tangga kalau kita udah kelar di poin yang pertama ini. Untuk troubleshooting, setelah ini coba. Nah ini dia. Udah kelar ya. Error handlingnya juga gak kelar. Kita bisa lanjut ke upload foto. Tapi sebelumnya, kita mau masking dulu. Nah, di sini tadi kan si Jacknya 0. Tapi kan di order kan dia 10. Harusnya dia ngembaliin 10. Tapi dia 0. Masalahnya di situ guys. Nah, gimana nih caranya nih? Apakah dia bakalan hutang? Nah, gitu. Apa yang ngebuat si Jack ini bakalan berhutang gitu? Kalau misalnya, balik lagi kondisinya, kalau di order, ini kami nggak dulu nih. Kalau misalnya si order ini ternyata kondisinya maaf lagi update order nanti. Apa yang ngebuat dia bisa berhutang? Kalau ternyata kondisinya new out eligible yang iki komen ya. Kalau dia sebelumnya udah dapat, sekarang nggak dapat. Itu. Jadi sebelumnya udah dapat nih.
Kan nggak gaptek. Nah, kita coba ya. Jadi jak sebelumnya udah gaptek nih. Ini kan cekanya kaki si arah. Ini aku tambahin dulu gua. Nah, kiri order. Oke, di sini si Pomni order kuantitinya 2. Totalnya kan 10.000, tapi barangnya itu bukan 10.000. Barangnya itu 5.000. Kalau barang 5.000 level 0, lihat di sini. Terus ini barangnya kayak produk. Barangnya ini level 0 5.000. Tapi kan kalau misalkan satu nggak dapat 10.000 dong, ya kan? Nah, masalahnya gua akan mau transfer poinnya si Pomni yang harusnya 10.000 di sini, yang harusnya dapat poinnya 10 karena dia udah order lebih dari 10.000, bukan 10. Saya mau order poinnya Pomni ke si Jack yang punya 20 poin. Nah, aku mau transfer 10 poin. Oke ya. Secara logika dari sistem KAGI barusan, kita kan ngasih pengambang di bawahnya. Secara logikanya gini, kita kalau misalnya udah ngoker lebih dari 10.000, berarti kan kita dapat tambahan poin sebelumnya. Berarti kan kita udah punya 10 poin. Kalau misalnya order lama kita lebih dari 10.000, berarti kan otomatis suruh baling poin yang 10 kali itu. Masalahnya, poin yang 10.000 kan, yang 10 kali poinnya ini punya si Pomni udah kita transfer ke si Jack, sehingga si Pomni ini 0 poinnya sekarang. Tapi kan sistem kan tetap seperti itu kan logikanya, jadi dia harus tetap kembaliin. Gak mungkin, gak bisa. Kenapa? Karena angkanya akan minus nanti, Pomninya ngukang poin. Gak mau kita lakuin hal seperti itu, sehingga kasih pengambang di bawahnya. Pengambangnya kalau misalnya Pomninya poinnya lebih dari 0, maka itu dijalanin ke tingkat blok kode kagi. Nah, kita bisa rangkap di sini, apakah ini kejadian yang kaginya balik lagi kah? Cek lagi. Yang kaginya kita reorder. Yang kaginya ini, kuantitinya 2, kita ganti ke 1. Gitu. Dengan si kondisi Pomni sekarang udah 0 nih. Apakah kekagi sama sistemnya? Harusnya enggak, karena kita udah kasih pengambang di bawahnya. Nah, di sini kita bisa ubah update ordernya. Rekam semua ya, tadi nggak rekam soalnya. Order kuantitinya jadi 1. Lagi dia mesti balikin. Berarti yang kaginya gaptek, sekarang nggak gaptek. Lagi harus kembaliin poinnya. Oke. Berarti kita bisa lihat di order, kita langsung kopas aja. Kita pastiin dulu kalau dia udah berkurang. Nah, udah berkurang ya, kalau jadi 1 ya. Bagi 5.000. Kembali nggak kira-kira? Jawabannya adalah nggak minus. Tapi Jacknya udah ngambah jadi 30. Itu. Nggak minus. Itu guys, tetap 0. Kenapa? Tetap 0, karena kita udah kasih pengambang di bagian bawahnya. Itu guys. Di bagian sini. Nih. Ini pengambangnya. Kalau lebih besar daripada 10. Ini blok apa? Ini blok masking poinnya agak atau enggak? Itu aja sih. Blok masking kalau poinnya agak, gang poinnya lebih besar daripada 10. Itu. Lebih besar daripada 0, maaf. Kalau poinnya agak, gang poinnya lebih besar dari 0. Itu. Jalanin perintah blok kode ini. Kalau enggak ya jangan. Kasihan. Itu sih guys kurang lebihnya. Untuk mentransfer poin ini yang agak rumit dan kritis sekali. Itu. Jadi profesor gam semalam aku nggak rumus kayak gitu, pusing. Cukup bikin kepala. Tapi kalau gak jadi senang gitu, kayak wah berhasil sistemnya gitu. Nah sekarang masuk ke dalam upload foto. Upload foto sih gampang aja ya guys ya, kita tinggal nunjukin buktinya aja. Kalau tadi nyagar pasti kan bikin user, bikin si produk, itu agak fotonya guys.
Nih, foto produk ada di sini, foto user ada di sini. Itu sesuai ya. Jika punya ya produknya agak 4 lah sebenarnya. Tapi tadi akunnya salah input jadi 2 kali yang si produk 2-nya. Bisa lihat di bagian sini, sesuaiin aja udah. Tuh, mana nih? Si produknya. Ditarik produk. Sesuaiin aja image-nya. 1, 2, 3. 3-nya 3 kali ya. Produk 3, sesuai sama yang kita punya. Di dalam sini. Oke ya. Nah, untuk penjelasan jelasnya, kita akan bahas. Sekarang, untuk si marker. Gimana nih marker nih? Tadi kau udah lihat kalau kita udah bisa ngambilin produk di bagian sini. Tuh. Muncul semua kan gambarnya. Logikanya seperti apa nih marker? Ya, marker kita tinggal ngambilin sini aja. Di mana nih? Utils. Marker. Tuh. Nanti di export, ini resolve-nya buang, aku nggak pakai resolve di sini. Nanti kita ekspor ke si bagian hooks-nya middleware. Middleware apa? File. Agar is file sama save file itu guys. Nah, sekarang sebelum kita bikin marker, kita mesti perhatiin rupanya dulu. Alur dia transfer gambarnya. Kenapa harus diperhatiin? Jangan sampai kita salah. Karena sebelum ada transfer dari marker sebelum bekerja, masuknya kita belum inisialisasi marker ganggu ke Rika, nggak ada request bagi. Karena request bagi otomatis yang dari JSON itu pindah langsung ke form data. Nah, kita pakai marker. Maka dari itu sebelum ada marker, kalau marker yang dipasang di belakang, request bagi hilang. Itu masalah. Jadi request baginya harus taruh di belakang setelah marker. Masalahnya adalah gini guys, yang terjadi bugnya. Nah, di produk aja ya. Di post. Ketika autentifikasi admin, upload single image, pas validasinya hancur. Bukan validasinya hancur gimana ya? Validasinya gagal itu. Dan is file-nya gagal, save file-nya gagal, langsung ke produk. Aku salah satu di antara 3 ini gagal. Otomatis nggak bisa kirim ke si database namanya. Tetapi filenya langsung kesimpan di dalam sini. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di bagian marker sini, kita definisiin sekaligus langsung nyimpen file saat itu juga. Gitu guys. Kita nggak mau itu terjadi. Sehingga kita kirim bukan request filenya aja. Bukan request nama filenya aja. Tapi juga kita kirim buffernya. Melalui apa? Marker memory storage. Yang tadinya storage, kita ganti jadi marker memory storage. Ngembakin tag-nya gimana? Bukan lagi di sini ngembakin tag-nya. Tuh, storage-nya bukan di storage sini lagi, tapi pakai marker memory. Bukan pakai tag lagi storage-nya. Itu guys. Langsung pakai buffer. Nah, nanti buffer yang dikirimin lewat memory itu baru kita kirim ke file sini masing-masing. Ke sini nih, belakangan pas kalau udah kakaknya masuk dalam database, ke insert database cek udah nih udah pasti masuk ke database, baru kita manipulasi si request si foldernya, si FS-nya ini nih. Mau kalau gimana nih gambarnya itu guys. Kalau kita manipulasi belakangan. Nih, marker kita masuk ke ini upload single. Nah, is file sama save file. Is file ini kan kita masking dulu gak request filenya nggak? Agak request file nggak? Kalau nggak ya udah gagal. Lagi kalau gagal, buffernya ngilang. Nggak ada penyimpangan buffer. Tapi di sini dia nggak nyimpang duluan. Dan itu pun kalau nge-crash ya ini nggak bakal nyimpang gambarnya. Kenapa? Masih lagi memori gitu. Gimana cara nyimpangnya? Kita simpannya di sini di save file. Kita tentuin dulu ada filenya nggak? Ada request file nggak? Kalau ada request file, kita generate nih semua. File name-nya apa, buffernya kita tarik lagi buffernya,
tag-nya apa? Kita definisiin tag-nya di sini. Untuk si tag-nya, untuk apa nih? Untuk nyimpen si gambarnya itu, si tag-nya. Nah ini, kenapa di product nih masalah? Harusnya save file di sini, tag-nya nggak gitu guys. Tag-nya ini kita cek di product misalnya. Nah, misalnya kita cek di product. Dia kan ngasih file tag-nya. Nah, ini masalahnya di sini guys. Wait. Bagi tag-nya enggak. Tag-nya nggak dikirim bagi harusnya. Controller product. Kita lihat ke sini. Kita lihat langsung create product. Create product dia ngambil apa aja? File name, file buffer. File tag-nya nggak diambil. Kita lihat di bagian si middleware lagi, middleware file. Nah, ini lagi ambil nih tag-nya. Yang kita kirim cuma file name sama file buffer. Enggak. File tag-nya enggak. Itu. File name buffer. Lagi ngambilnya kemana nih? File name buffer. Ambilnya di sini. Masing-masing rute. Misalnya dia butuh buat ngambil gambar. Ya udah, dia ngambil aja. File name-nya apa, file buffer-nya apa. File name masuk ke sini. File buffer-nya masuk ke sini. Save tag-nya. File name-nya. Nah, kita nge-save-nya, buffer-nya melalui save tag yang tadi, sama kita file buffer-nya kita masukin kemana? Masukin ke sini, kurang berarti. Product nih, untuk yang product. Masuk ke sini. Kalau yang user gimana? Yang user sama aja. Berarti si produknya ini kita ganti ke user. Register berarti ya masuknya ya. Kita create. Nah, create user. Nah, itu dia. Create user ini. src upload user. Nah, user nyimpannya ke folder user sini. Upload user, guys. Nah, kalau di update gimana nih, guys? Sama di gelek. Nah, kalau di update sama gelek, aku bikin sendiri kondisinya. Seperti apa kondisinya? Seperti ini. Misal aku contohin di product ya. Di product bukan rupanya, tapi di sini. Di bawah. Kalau untuk kita update product, berarti kan gini kesimpulannya. Si gambarnya boleh nggak agak. Kenapa? Karena kita bisa pakai gambar yang udah ada di database. Berarti si usernya nggak wajib buat update. Nah, biasa juga kayak gitu kan, kalau bikin profile kan. Kecuali informasi pribadinya biasanya harus isi, biasanya. Kalau di sini kayak gitu. Tapi kalau profile bisa opsional, bisa isi, bisa enggak. Nah, kalau misalnya dia nggak mau ngisi, kita pakai file name-nya dari punyanya database. Tapi kalau misalnya dia isi, kita pakai file name yang baru, itu dari request file gitu. Nah, kita bisa lihat file name dari request file, kalau nggak agak, pakai yang dari database, nama filenya, nama gambarnya, itulah ya. Di sini sama aja kayak tadi, file name-nya apa, file buffer-nya apa gitu. File name-nya apa, buffer-nya apa, file name masuk sini, file buffer-nya masuk ke bagian bawah. Kalau agak file name, baik lagi, kalau agak file name, kalau nggak agak pakai ini. Kondisi ini bawah nggak dijalanin kalau nggak agak file name. Oke, kalau agak file name, filenya agak, masuknya request filenya agak, ikan masukin file. Kondisi ini dijalanin. Kondisinya ngapain aja? Kak, pakai save tag dulu, sama file tag. Save tag ini buat apa? Buat nyimpen. Ika ngapus dulu si gambarnya yang ada di dalam folder Ika. Habis itu Ika simpen lagi gambarnya. Itu pakai gambar yang baru. Itu gambar lama dibuang, gambarnya disimpan pakai gambar yang baru. Dari mana? Dari request file. Tuh. File tag-nya apa nih? File tag save tag ini pakai file name dari si request
request file yang baru ini. Tapi kalau si file path pakai yang dari KKBase, existing di image dari KKBase, nama gambar dari KKBase punya itu. Jadi dia ngapus berdasarkan nama gambar yang dari KKBase, gambar-gambar lama itu. Kalau gambar lama kan pasti udah agak di dalam folder ya, tinggal dihapus itu. Tinggal kita ganti baru sama gambar yang baru dari request file name yang baru sini. Itu guys, hapus dulu baru tambah. Untuk yang update folder. Kalau delete gimana? Kalau delete karena soft delete, bukan pakai delete, maka dariku cukup ribet juga. Tapi bedanya, kalau di delete ini, kita nggak ngebuang gambarnya, tapi kita tinggal rename aja objeknya, nama sebelumnya, jadi nama yang baru, kami temporary. Jadi kita bisa negain, ini mana nih yang nggak kebuang, mana yang belum kebuang, jadi nggak nyampur itu. Jadi aku pun pas lagi manajemen si website, si foldernya nggak bingung, gambar mana yang belum dibuang ya, gambar mana yang belum dibuang ya, gitu. Bedanya gampang, oh temporary-nya ini gambar yang belum dibuang gitu. Bisa juga dipisahin foldernya, tapi kan banyak folder bingung lah intinya. Tetap bagusan pakai temporary. Di HP pun kan kayak gitu kan, kalau agak file yang dibuang, kita cek di file manager-nya di komputer, itu paksain buat ya di komputer, biasanya filenya tersebut agak temporary itu, yang masuk ke dalam crash bin lah, recycle bin-nya punyanya si HP itu. Jadi nggak serta-merta nggak folder, tapi emang foldernya cuma ringan doang gitu, jadi camp underscore berapa itu langsung otomatis masuk ke dalam si recycle bin-nya punya si HP itu, si Android gitu lah. Sistemnya mirip kayak gitu. Oke. Itu juga kalau misalnya kalau kita nge-restore, berarti tinggal rename lagi, balik nih temporary-nya kebuang, kita ganti jadi yang agak gitu, yang sekarang. Kita rename lagi, balikin namanya ke semula gitu guys. Simple. Itu aja. Ini pakai marker. Nah, paketnya gimana nih? Bisa paketnya, kita pakai yang namanya si Postman. Baik kesimpulan, ini kan kita gambar yang kita punya yang aja nih. Jadi kita tahu apa yang mesti kita tambahin gambarnya. User 1, user 2, user 3-nya belum ya. User 3 punyanya si Ragaka. Kita bisa tambahin, terus kita bisa buang, terus kita bisa munculin lagi. Oke, ini seru sih. Kita bisa buang dulu si Ragakanya. Bikin dulu. Upgrade create user mana create user. Create user. Mana create user? Kok nggak ada? Create product. Kelewat. Oh, nih, sorry. Register. Aduh, koneksi. Kenapa ini? Jam. Itu mereka open tab, jadinya bingung sendiri ntar. Si create register mah dia. Oke. Berarti kamu mesti keluar dulu ya, kalau kita register ya. Ya kalau up dulu ya guys ya. Oke. Kalau up, kita bikin register baru, berarti nama baru. Namanya siapa? Kita kasih gambarnya. Gambarnya nih. User. Mungkin kau ngambil level 1 aja kali ya. Enggak deh. User aja. User 3 namanya si Ragaka. Terus ini juga Ragaka, ini user aja ya. Kasen. Oke, masuk. Ini kan namanya user 3 ya. Aku mau cek lagi apakah ada user 3 di dalam sini. Nah, muncul ya user 3. Nah, sekarang aku mau supaya si user Ragaka ini aku mau apa ini? Aku mau login dulu sebentar. Login lagi. Pakai Pongi. Aku admin, jadi bisa ngapain aja, bebas. Req user. Aku mau buang gambarnya berarti gong. Ya nggak sih?
Peragak kah? User ini ya. Gambarnya aku mau buang. Aku update aja dulu gambarnya. Update gambar kan dihapus. Update gambar dulu aja deh, update user. Gambarnya di-update. Dijaging user satu lagi berarti ya gambar si Ragaka ini. Jadi gambar kembar enggak? Jadi gambar dia aja. Oke, aku gambar ini deh. Ini aja deh. Masih aja kah? Ragaka tapi yang edit. Ini Ragaka sama. Ragaka. Oke ya. Kita bisa klik di sini, kita ganti. Oke, Ragaka edit sukses. Kita bisa lihat. Klik usernya. Ubah. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi nih. Isi. Nih. Tuh, user 3-nya ngilang, ubah jadi user 1. Oke. Sekarang aku mau supaya user 2. Ya, user 2-nya aku buang. Jadinya apa nih? User 2-nya aku buang, aku delete masuknya. Kalau delete kan berarti soft delete, nggak mungkin hilang. Aku suka menyimpang. Lagi harus tambahin temporary di depannya. Caranya gimana guys? Caranya gini. Kita delete usernya. Delete user. Berdasarkan user 2 aja ya, nggak pilih ya. Delete user. User 2 nggak ini. User 2-nya kita buang. Delete. Oke. Kali delete, karena soft delete balik lagi. Kan si delete-nya ubah, bukan ngul lagi. Nah, ini poin selanjutnya aja. Break user. Kamu lihat, ini kan ngul nih. Delete app-nya ngul. Kan aku lihat lagi. User gue hilang. Nggak cicak. Itu. Bukan berarti hilang. Cuma dia nggak ditampilin aja di dalam si postman-nya, di dalam request API-nya gitu, disembunyiin. Nggak ditampilin gitu, tapi sebenarnya masih ada. Berikupung, ngobrol lagi. Kebiasaan nih. Berikupung di sini jadi temporary user 2-nya. Gitu guys. Jadi temporary. Kita bisa megain, ini udah dibuang nih gambarnya. Itu. Nah, berarti kesimpulan poin kelima ini udah kelar ya guys ya. Kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Kasih view dulu. Oke. Nah, ini guys. Lanjut ke poin berikutnya. Poin soft delete product. Sama kayak tadi barusan, kita delete aja. Langsung, tapi di bagian delete tag-nya yang tadinya ngul, sekarang jadi agak isinya. Bagi agak isinya, dia nggak bisa tampilin. Simple aja. Dan dia juga nggak bisa create. Create, delete nggak bisa. Itu. Nggak usah pakai saku-saku lah ya, ribet lah ya. Kita tinggal cuma pakai yang untuk nampilin kakaknya aja. Tapi yang kelingannya aku kasih tahu semua. Di sini, misalnya kita kasih contoh produk. Ya udah. Dia nggak usah tampilin nih. Di red-nya, di red-nya, tuh, where delegate-nya ngul. Jadi kalau nggak delegate-nya ngul, nggak ditampilin yang data yang udah dihapus gitu. Yang selain ngul nggak ditampilin. Itu juga enggak kalau udah masuk ke create user, create product. Nah, ini juga where-nya mana? Create, nah ini. Bukan. Update sama delete. Kalau create kan dia nggak pakai ID. Si update nih. Where selain ID, dia juga kasih delete-nya ngul. Itu juga sama yang si delete. Ini restore, delete. Nah, delete-nya ngul. Tapi kalau misalkan gue restore, kebalikannya. Dia harus ngul.
Gilekap app-nya ngokmul baru bisa ngambil gitu. Nah, nggak cukup ini doang, masa responnya cuma 0 doang, kosong, kan kurang oke. Maka dari itu Kak harus bikin middleware buat nangkep error. Kalau misalkan nggak ada, is not existing, maka dia harus nampilin pesan error. Oh, usernya nggak ada nih. Oh, usernya nggak ada, ngapain lagi di rescore lagi, itu. Masuknya ke sini, is existing, gitu. Nah, ini kalian nggak usah pusing, kenapa? Ini jadi tingkah sinkronus yang request respon kan middleware. Aku bungkus lagi sama fungsi yang di sini. Jadi tingkah middleware ini aku bungkus pakai function lagi, biar apa? Biar dia bisa ngembalin parameter, itu guys. Is exist, itu. Nah, baru kita langsung aja ambil model name-nya apa? Model name-nya ini kan name. Ini buat tampilannya di sini. Di request model. Buat tampilan di ininya. Jawabnya kalau ada itu. Di apa namanya? Di respon si itunya. Oh. Ini buat responnya. Misalnya product P-nya besar, terus belakangnya kecil, product gitu. Maka dari itu kamu mesti edit dulu di sini. Ini mah nggak penting lah ya. Yang penting modelnya. Model ini sama dengan apa? Model name. Jadi kita manggil si Prisma product sama aja. Cuma bedanya sekarang Prismanya ngambil dari sini. Ambil ke parameter. Terus ini crew buat apa nih? Boleh yang crew. Ini buat jalanin satu kondisi lagi. Kondisinya apa nih? Kalau si crew. Kondisinya kalau crew jalanin ini. Ada dua kondisi. Kalau misalnya gilekapnya crew, dia udah pernah digelek sebelumnya. Ini, benda ini udah pernah digelek. Ini buat yang namanya di restore. Di book restore. Yang satu lagi, ini buat hero nunggu gelek. Skill oh sorry. Ini buat book, ini buat hero restore, ini skill exist. Yang satu lagi buat hero gelek. Ini udah pernah gelek kok, ngapain gelek ulang? Ini nggak bisa diakses, kenapa udah gelek gitu. Yang satu lagi ini buat key restore gitu. Ini masih agak ngapain di restore lagi. Tuh, kurang lebihnya. Kita bisa ngambil parameternya dari mana? Dari sini nih. Nah, misalnya product. Is exist product gitu. Ini blok apa? Ini blok book. Begitu juga nih kita bisa lihat lagi. Is exist product. Nah, untuk yang patch-nya false. Kenapa? Karena dia udah ada. Is exist-nya udah ada. Ngapain lagi? Kita kasih false lagi gitu. Kan produknya kan ada. Ini produknya nggak ada. Itu. Is exist product, is exist product. Yang ini pasti, ini true, ini false itu. Bisa aja ganti, misalnya ini kondisinya is exist-nya nggak ada nih, ini false semua, bagi is exist ini true, bagi bisa aja. Kalau lebihnya gitu, misalkan kita ganti ini, cocok lagi pemilihan saya. Itulah bisa lah intinya. Jadi ini true itu, is exist-nya itu. Apakah ini agak, ini nggak agak, false, false. Ya seharusnya di-crewing aja. Bener, di-crewing aja harusnya. Di-crew. Jadi di bagian sininya kita ganti di existing-nya yang gantinya false ini jadi crew. Crew. Ini false nih. False, false. Ini crew. Nah, kalau misalkan false berarti ya udah ini udah pernah digelek kok sebelumnya, ngapain digelek ulang itu. Nah, ini kondisinya false. Kondisi keyboardnya false gitu guys. Begitupun nanti masuknya ke si, nah cuma rubah ini doang. Merembet juga produk. Rubahnya ke sini, ke user juga. Is access nggak rubahnya si produk. Nggak produk user ya. User nih, user. Tapi ini langsung di-crewing aja.
true. Kalau masih agak, ya ngapain? Ikut yang true. Kan false. Ini false agak, ini true. Itu kondisinya. Yes, axis true. Ya udah kembaliin itu. Atau sebaliknya, ya bisa lah Rika tinggal toggle aja gitu kurang lebihnya. Ya aku masih agak kurang enak nih mau ngangguinnya kondisinya apa. Apakah false kondisi awal atau kondisi akhirnya true. Bisa aja. Pegang lagi aja sih sebenarnya ini namanya cuma parameter jadi nggak kalau masalah itu guys. Jadi Kak semakin ulang kondisi awalnya true pakai is axisnya true berarti ya. Nah is axisnya true. Enaknya apa ya? Ika suka bimbang mau menentukan yang mana yang paling enak nih. Itu nggak masuk ke sini kan dia kan x-axisnya kan nggak agak maka dari itu harus diagain itu. Axisnya kan nggak agak, axisnya agak itu. Ya itulah bisa aja. Ya gini aja kita crawling aja. Kita ganti, kita balikin aja lah. Balikin crew. Sini kita kasih crew. Terus di axis stringnya baru kita kasih ini false. Kita balikin ke si crew. Bisa sih ini kalau mau crew. Oke. Terus kondisi awalnya apa? Kondisi awalnya agak false. Jadi semua false. Tapi kalau misalkan ini dibikin crew sama dia kan false agak. X-axis enggak agak. X-axis agak yang baru. Kalau X-axis agak ya juga jangan kemari gitu. Kalau X-axis false ya jangan gitu. X itulah intinya. Kalau X-axis false jangan kemari. Ya benar. Kalau X-axis false, kalau false jangan lanjutin. Tapi kalau true lanjut gitu. Itu guys. Kurang lebihnya begitu. True false ya kayak gue aja. True false dan jangan lupa juga ganti di bagian order. X-axisnya order begini kasih crew. Kalau crew ya jangan lanjut. Tapi kalau false juga jangan lanjut. Itu aja sih, tinggal ganti aja sebenarnya. Itu. Contoh, ntar ada gaka yang udah kehapus, jika bisa ngecek, oh gakanya agak kok enggak itu. Terus endpoint-nya tadi barusan kita udah bahas juga endpoint block restore. Misalnya, block restore di sini, produk endpoint restore. Kalau restore ya udah, tinggal kita select add-nya, kasih null, baik null lagi. Terus gambarnya dimodifikasi, name. Selesai. Itu aja sih paling. Kita bisa langsung paketin di bagian sini. Postman. Sekarang aku mau galaxy Pomni. Aku mau galaxy Pomni. Tapi kita bisa restore lagi si Pomni. Oh, dia agak yang aku gak gelek ya barusan ya, aku lupa. Agak deh aku mau gelek deh. Agak aku mau gelek. Aku mau... Oh ya, cicak nih, sorry. Ini cicak tuh gak gelek. Aku galek cicak lagi deh. Ini aku gelek dulu cicak. Si Agaka. Tuh Agaka edit di gelek sukses. Aku mau kembali lagi. Tapi kan kalau misalnya kita lihat sih agak nih Agaka hilang juga. Kita kembali lagi di restore. Tuh. Kenapa ini? Patch user. Oh, kenapa ini guys? Patch-nya nggak ketemu nanti ya. Tunggu dulu. Kenapa patch nggak ketemu? Karena nggak sesuai namanya. Patch terus restore. Nah, balik. Jadi dia balik lagi nih si usernya. User itu
balik lagi. Udah, untuk Molker seperti itu aja sih sebenarnya bolak-baliknya. Itu guys, untuk Molker. Jadi kesimpulan, nggak bisa datang kalau ini udah berhasil. Soft Kelek juga. Mengafi. Oke ya. Gak berhasil. Nah, kalau mau lihat di database-nya juga bisa guys. Jadi, mereka bisa lihat langsung di bagian sini. Nah, Prisma Studio. User yang udah aku kelek, mana aja nih? Sebenarnya angkanya masih utuh. Tuh. Nah, cuma ini udah kebuang aja. Udah dikasih kondisi gelek add-nya. Kalau dia ada kondisi gelek add-nya, berarti dia langsung disaring di si query-nya. Nggak ditampilin. Tiap kali akan gelek add, nggak ditampilin query-nya. Itu aja sih kondisinya. Tuh. Nah, sekarang tinggal kasih dokumentasi ke kakaknya tuh. Dokumentasi API udah. Nah, aku lupa ngasih tahu kalian. Kalau misalnya ini udah kebuang kakaknya, kondisinya ini sudah kebuang, aku udah gelek nih, kan gelek nih, tuh sukses, aku gelek lagi, nggak mau. Begitupun ini sama, kalau aku gak reskor, sukses, reskor lagi, nggak mau. Tuh, ada catch handle errornya. Ya, intinya handle error lah. Yang rumit itu di programming itu bukan source utamanya ya, kode utamanya sih akan rumit, tapi di validasinya itu rumit. Ngambil kiri, ngambil kanan, nggak boleh jebol, itu rumit sekali di validasinya. Yang biasanya itu logika-logika itu mainnya di validasi biasanya. Tuh guys. Nah itu aja yang kita ngomong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.